Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Wahab di Abdul Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jadwal pendaftaran CPNS dan alur pendaftarannya. Nah, sebelum ke pembahasan, seperti biasa saya akan mengajak Anda yang baru bergabung atau yang baru menonton di channel saya akan mengajak Anda untuk mensubscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya doakan agar rezeki kalian lancar, menjadi ladang pahala, dan untuk kalian atau Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes CPNS atau P3K pada tahun 2021, saya doakan agar Bapak Ibu menjadi PNS. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, langsung saja jadwal pendaftaran CPNS dan alur pendaftarannya seperti apa. Nah, yang pertama itu jadwal pendaftaran menurut Andi, Menteri. Untuk proses pendaftaran rekrutmen ASN Formasi untuk tahun 2021 diperkirakan akan dimulai bulan April sampai Mei 2021. Nah, pendaftaran insya Allah itu akan dilaksanakan pada bulan April sampai Mei. Biasanya seperti itu dan tidak akan melebihi itu, dan insya Allah akan terlaksana pada bulan April sampai Mei. Nah, jumlah penerimaan CPNS 2021 itu menurut Andi, kali ini terdapat usulan kebutuhan sekitar 500.000 CPNS di pusat dan daerah, itu baru usulan dan kepastian jumlahnya baru Maret 2021. Nah, untuk 500.000 CPNS ini hanya usulan kebutuhan. Nanti untuk fixnya kapasitas jumlah atau kuota jumlah untuk CPNS 2021 itu diperkirakan pengumumannya Maret 2021, dan mudah-mudahan lebih dari itu, lebih dari 500.000. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kita lanjut. Nah, formasi yang dibutuhkan untuk CPNS dan P3K tahun 2021 itu paling banyak, yaitu tenaga guru dan pengajar, dan yang kedua itu tenaga kesehatan dan teknis. Ini yang paling dibutuhkan pada tahun 2021 untuk calon pegawai negeri sipil dan P3K pada tahun 2021. Nah, untuk yang tenaga honorer di sekolah masing-masing atau yang menjadi guru honor di sekolah masing-masing, insya Allah pada tahun 2021 ini akan sangat dibutuhkan untuk calon pegawai negeri sipil. Dan untuk tenaga kesehatan juga insya Allah ini akan membutuhkan banyak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan selanjutnya yaitu alur pendaftaran. Yang pertama ada seleksi administrasi. Apa saja seleksi administrasi itu? Yaitu para peserta CPNS atau P3K melakukan login di portal ssc.bkn.go.id untuk melakukan pendaftaran. Pada pendaftaran ini dipastikan email dan nomor HP yang didaftarkan masih aktif karena akan mendapatkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS, dan setelah itu akan dimintai untuk mengupload beberapa berkas untuk persyaratan
pendaftaran CPNS 2021. Dan jika dinyatakan lulus itu akan lanjut ke seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk seleksi administrasi itu diharapkan berkas-berkasnya disiapkan dari sekarang. Untuk para senior pasti udah tahu berkasnya seperti apa, dan diharapkan untuk berkas-berkasnya itu lengkap dan tidak ada pembeda antara berkas satu dan berkas lain. Misalkan di nama itu harus sesuai semua, jadi harus sama semua dari nama, misal itu nama harus sama semua. Dan yang kedua ada seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, jika dinyatakan lolos seleksi administrasi akan dilanjut ke SKD yang seleksi kompetensi dasar. Tes ini menggunakan metode Computer Assisted Test atau CAT ya. Jenis soal pada tahapan ini yakni ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi dengan bobot poin yang ditentukan atau passing grade dengan jumlah soal 100 soal. Untuk passing grade itu biasanya sudah ditentukan. Yang tahun kemarin TWK itu 65, TIU 80, dan TKP itu 125 untuk tahun kemarin. Itu juga kalau nggak salah. Dan yang ketiga, ketika sudah lolos seleksi kompetensi dasar itu akan dilanjut ke seleksi kompetensi bidang. Kompetensi bidang ini meliputi substansi bidang, psikotes, wawancara, tes fisik, dan tes keterampilan untuk beberapa jabatan. Dan pada seleksi kompetensi bidang ini diharapkan mendapatkan nilai tinggi. Karena apa? Karena akan dipresentasikan dengan nilai SKD. Jadi ketika Bapak Ibu mau lolos menjadi CPNS itu, ketika seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang itu diharapkan nilainya pada tinggi agar lolos CPNS 2021. Dan yang keempat, integrasi nilai. Nah, integrasi nilai ini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu presentasi dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Untuk kapasitasnya yaitu SKD 40% dan untuk SKB 60% untuk persentase nilainya. Dan yang kelima, ketika Bapak Ibu menyelesaikan tahapan tersebut dan meraih nilai tinggi, maka akan dinyatakan pengumuman kelulusan. Nah, pada pengumuman kelulusan ini jika ada pelamar yang melakukan yang keberatan atau keberatan terhadap keputusan tersebut, bisa menyanggahkan atau bisa menyanggah dengan alasan yang tentunya jelas dan memaparkan bukti yang akurat. Dan sanggahan ini bisa dilakukan di website SSCN dengan mengikuti petunjuk yang tertera. Dan yang terakhir yaitu pemberkasan. Nah, di dalam pemberkasan ini ada beberapa pemberkasan. Yang pertama yaitu daftar riwayat hidup. Diisi secara online dan dicetak lalu ditandatangani.
Yang kedua ada SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Keempat, surat pernyataan tidak terikat partai politik. Yang keempat, surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima, surat keterangan sehat dari dokter. Dan yang keenam, surat pernyataan bebas narkoba dari rumah sakit. Nah, ini pemberkasan ketika Bapak atau Ibu dinyatakan lolos sebagai PNS 2021 dan diharapkan untuk segera melakukan pemberkasan agar cepat diproses. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan melakukan tes CPNS 2021. Jika ada kekurangan atau kurang kata dari saya atau tidak dimengerti atau kurang dimengerti dari pembahasan tadi, mohon maaf. Dan bila ada yang ditanyakan bisa melalui via Instagram, via DM atau via WhatsApp yang saya sudah siapkan di link deskripsi. Nah, jika bermanfaat informasi ini, share ke media sosial kalian dengan cara like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.